Di sana, Yoonhee ngata-ngatai dan merendahkan Seojin di depan putrinya Seojin yaitu Eunbyul. Karena Yoonhee merasa pertemuan tidak sengajanya itu adalah kesempatan untuk meluapkan emosi masa lalunya yang belum terselesaikan. Setelah Yoonhee merasa puas, Yoonhee pun pergi bersama Beorona meninggalkan tempat les vokal tersebut. Kemudian, Eunbyul yang keheranan bertanya kepada ibunya, siapa wanita itu? Dan Seojin pun menjawab bahwa wanita itu adalah teman SMA-nya dan dia marah karena anaknya tidak diterima untuk les vokal di situ. Seojin yang tidak ingin anaknya kalah dari Beorona saat seleksi penerimaan siswa baru di SMA Seni Cheongah mulai melatih Eunbyul dengan keras. Di sisi lain, saat menuju jalan pulang dan saling berbincang, Yoonhee akhirnya mendukung apa yang menjadi impian putrinya, sehingga membuat Beorona sangat senang dan yakin dengan keputusannya untuk mendaftar ke SMA Cheongah. Dan Beorona tidak akan mengecewakan ibunya, bahkan ia berjanji akan meraih peringkat pertama saat tes nanti. Tapi, yang menjadi masalah saat ini, Beorona tidak memiliki guru vokal. Dan Yoonhee meyakinkan Beorona bahwa ia akan mencari guru vokal terbaik untuk putrinya. Dan ia pun juga akan mencegah mereka yang akan menghukum putrinya di sekolah walaupun itu tidak mudah karena Yoonhee telah menendang wajah kepala sekolah Beorona. Semua itu Yoonhee lakukan karena ia tidak akan membiarkan hidup putrinya hancur. Scene beralih di ruang kepala sekolah. Terlihat Yoonhee sedang meminta maaf kepada bapak kepala sekolah tersebut untuk agar anaknya bisa lulus dari sekolah itu, dan Yoonhee akan bertanggung jawab atas kesalahannya dan membayar biaya rumah sakit kepala sekolah tersebut. Namun, di sana ibu Jenny yaitu Kang Mari selalu memanas-manasi keadaan agar kepala sekolah tersebut tidak memaafkannya. Setelah pergi dari ruangan kepala sekolah itu, Yoonhee terlihat sangat menyesal karena apa yang dia perbuat kepada bapak kepala sekolah tersebut akan berpengaruh pada kelulusan putrinya. Dan esoknya, Yoonhee pun kembali ke ruangan bapak kepala sekolah itu dengan membawa sekotak dus minuman. Sebut saja dia Bapak Atep. Atep mengira bahwa yang ada di dalam dus tersebut adalah minuman berenergi. Namun ternyata saat dibuka isinya adalah uang yang sangat banyak. Yoonhee tahu semua tentang Bapak Atep yang selalu menerima uang suap atau pungli. Tapi Yoonhee akan berpura-pura tidak tahu perbuatan busuk Bapak Atep. Dan Yoonhee memohon agar putrinya bisa diluluskan. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa Yoonhee bisa dapat uang sebanyak itu, ya kan? Jadi, waktu itu Yoonhee mengancam klien yang dulu pernah akan membeli rumah kepada Yoonhee. Dia adalah anggota kongres, sebut saja dia San Gean. Yoonhee yang pada saat itu kebingungan untuk membayar semua kesalahan kepada Bapak Atep. Akhirnya dia mempunyai ide untuk mengancam si San Gean karena Yoonhee merasa dia sering selingkuh. Akhirnya Yoonhee menaruh CCTV kecil di lemari dan video tersebut menjadi senjata untuk memeras si San Gean tersebut. Scene berpindah ke seorang guru tutor matematika yang bernama Anali. Dia adalah wanita yang sederhana dan juga anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan mengajar les matematika dan juga menjadi pegawai Alfamart. Dalam hidupnya, dia hanya ditemani oleh seekor anjing kecil yang lucu, dan Anali sangat menyayanginya. Karena hanya anjing itu satu-satunya teman berharga bagi Anali saat ia merasa kesepian. Namun, sayangnya, anjing itu memiliki tumor kelenjar yang jika terlambat untuk ditangani, anjing itu akan mati. Namun Anali tidak akan pernah membiarkan anjingnya mati. Esok malamnya, Anali mengajar les putra-putri dari Odante dan Soryun. Mereka bernama Seokhun dan Seokhyung. Saat Anali sedang menjelaskan materi matematika tersebut, Seokhyung malah anteng dengan gadgetnya. Karena Anali tahu katanya Seokhyung ini adalah murid terbaik, akhirnya dengan penasaran Anali memeriksa buku Seokhyung. Setelah dilihat, ternyata bukunya bersih, tidak ada catatan sama sekali. Dan karena di sini Anali sebagai guru, akhirnya dia menegur Seokhyung. Namun Seokhyung malah melawan dan memarahi balik Anali. Lalu Shin berpindah ke tempat kebugaran.
Di situ, terlihat Odante dan Seojin sedang berbincang. Di dalam perbincangan itu, Odante ingin mengajak Seojin untuk bertemu di Hotel Sain. Namun, Seojin menolak karena Seojin merasa hubungan tersebut adalah salah dan harus diakhiri. Dan tidak berhenti di situ, Odante tetap membujuk Seojin dengan kunci utama penthouse yang dapat membuatnya bisa masuk ke pintu mana saja seketika Seojin pun luluh. Sepulang dari tempat kebugaran, Odante melihat sepatu yang sudah lusuh dan tampak jelek. Odante pun mengambil sepatu itu dengan tongkat pencapit. Sumpah anjir, emosi aing liatnya pas di bagian ini. Odante bertanya kepada pembantunya, "Ini sepatu siapa?" Pembantu menjawab bahwa itu sepatunya guru tutor matematika yang baru. Dan Odante menyuruh pembantunya untuk membuangnya. Tak lama, Anali datang dan Soryun memperkenalkan guru les baru anaknya kepada suaminya. Namun, Odante tampaknya sangat tidak suka kepada Anali karena pakaiannya yang gak banget. Bahkan Odante meminta untuk gelas dan piring yang telah dipakai guru tutor tersebut untuk dibuang. Sehina itukah cok? Sat! Di kamar mandi, Odante menerima telepon dari kepala sekolah bahwa putrinya Seokyung menyerahkan lembar jawaban ujian yang kosong. Dan hal itu membuat Odante sangat marah. Kemudian, Odante memanggil Seokyung memastikan apakah yang dilakukan putrinya benar atau salah. Dan Seokyung mengakuinya dia melakukan itu karena dia tidak ingin masuk ke sekolah SMA seni Cheongah. Dan dia juga tidak suka bernyanyi, namun ayahnya memaksa karena ayahnya itu sangat ingin ada salah satu dari keluarganya punya penyanyi klasik terkenal. Akhirnya, ayah dan anak saling bertikai karena tujuan masing-masing. Saat Seokyung akan dikerem, Seokhun membela adiknya dan akhirnya Seokhun lah yang terkena cepretan gesper ayahnya di punggungnya. Tak lama, ibunya datang dan bertanya tapi Seokyung malah marah-marah dan pergi. Pada scene berikutnya, tampak Odante sedang mensogok kepala sekolah SMA Cheongah agar anaknya bisa lulus dengan peringkat terbaik. Dan dengan harta kekayaannya itu, ia bersekongkol dengan biro hukum untuk menguruskan proyek real estate-nya. Shin berpindah ke Yoonhee yang sedang mencatat nama-nama tutor untuk putrinya, namun ia masih belum bisa menemukan tutor yang pas untuk putrinya. Saat Yoonhee berjalan-jalan di sekolah, ia melihat putrinya sedang berlatih sendiri. Tak lama datanglah guru vokal Jennie, sebut saja dia Unang. Unang menghampiri Yoonhee dan bertanya kepada Yoonhee, apakah Baerona sudah memiliki guru vokal? Yoonhee pun menjawab bahwa Baerona hanya berlatih sendiri, karena tidak ada yang mau mengajarinya karena penyebab dari insiden kekerasan sewaktu di sekolah yang dilakukan oleh dirinya. Lalu Unang pun menawarkan dirinya untuk menjadi guru les vokal Baerona. Unang juga mengatakan bahwa dirinya telah dipecat oleh Kang Mari, yaitu Ibu Jennie. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Yoonhee pun dengan sangat senang menerima tawaran tersebut dan akhirnya Baerona memiliki guru les vokal. Selanjutnya, di dalam ruang les vokal terlihat Baerona dengan penuh semangat sedang berlatih dengan didampingi oleh Unang. Nah, pas di bagian ini, aneh ketipu anjes. Aneh kira si Unang ini benar-benar mau ngebantuin, Ternyata Seojin bersekongkol dengan Unang untuk menghancurkan masa depan Baerona dengan cara mengajarkan materi yang tidak ada di dalam ketentuan tes. Unang malah mengajarkan Baerona musik klasik bahasa Jerman, padahal yang dites adalah musik klasik bahasa Itali. Emang si Unang ini bener-bener. Scene berlanjut saat Anali mengajar les matematika. Di sela-sela pembelajaran sambil mengajar, Anali memakan kue putu ayu yang memang disuguhkan untuk dirinya. Saat dimakan, ternyata kue tersebut begitu enak. Akhirnya, Anali diam-diam mengambil kue itu ke dalam kantung untuk dibawanya pulang. Tak lama, Seokyung pun datang dan melihat perbuatan Anali tersebut. Bahkan, baru saja Seokyung datang, ia malah mengatakan ingin mengakhiri pembelajaran lebih awal. Namun karena Anali memiliki sifat disiplin dan tegas, akhirnya Anali pun menolak. Dan terjadilah keributan di sana. Seketika Seokyung pun memiliki ide jahat kepada Anali. Ia memasukkan gantungan kunci miliknya sendiri kepada tas Anali. Dan Anali pun telah tertuduh oleh Seokyung bahwasanya ia telah mengambil gantungan kunci tersebut. Saat Anali akan pulang, dia dihentikan oleh dua petugas keamanan di penthouse. Tak lama, Odante datang dan meminta Anali untuk meminta maaf kepadanya. Namun, Anali tidak ingin minta maaf atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Tapi, karena Odante mengancamnya, akhirnya Anali pun minta maaf dan petak pun terjadi. Karena Seokyung merasa ini adalah kesempatan untuknya merendahkan dan menghina Anali, akhirnya Anali pun dihina
direndahkan, dan diinjak oleh Maestro of the Skidi Papap. Sedih aing sumpah pas di bagian ini enjis. Singkat cerita, akhirnya pelaksanaan tes itu pun tiba. Terlihat para peserta calon siswa-siswi SMA Cengah tampak tegang dan cemas saat menunggu giliran dipanggil untuk tes. Di sisi lain, Bayrona sedang melihat peraturan pengumuman yang ditempel pada jendela tersebut. Setelah apa yang dilihatnya, Bayrona merasa syok dan tidak percaya bahwa yang ia pelajari selama ini, yaitu musik klasik bahasa Jerman, dilarang. Hanya boleh musik klasik bahasa Itali. Akhirnya, Bayrona mulai tidak percaya diri dan ingin menyerah, dan Yunhee pun merasa marah karena telah ditipu dan merasa menyesal karena telah ceroboh. Akhirnya, Yunhee mencoba meyakinkan putrinya bahwa ia pasti bisa melewati semuanya, dan mereka pun bernyanyi bersama. Seketika Bayrona pun kembali semangat dan percaya diri. Setelah Bayrona keluar dari ruangan tes, raut wajahnya sangat senang dan dia merasa percaya diri bahwa dia akan lulus tes tersebut. Di sisi lain, Seokkyung yang telah keluar dari ruangan tes berpapasan dengan Min Seol-a, dan Min Seol-a adalah peserta terakhir tes. Malamnya, dengan penuh rasa cemas, gugup, dan tegang, tampak Bayrona sedang menunggu hasil tes yang akan diumumkan pada malam itu. Di samping itu, keluarga Odante pun juga sedang menunggu hasil tes kelulusan anaknya, dan ketika jalan, mereka berpapasan dengan seorang perempuan yang entah siapa. Tak lama, pengumuman hasil tes kelulusan pun tiba. Seokkyung dan Seokhun lulus, tapi tidak menjadi lulusan terbaik. Setelah mereka lihat, ternyata peringkat pertama diraih oleh Min Seol-a, yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Anali yang menjadi guru tutor matematika. Dan mereka marah karena merasa harga diri mereka dikalahkan oleh anak yatim, kampung, dan miskin. Akhirnya Anali alias Min Seol pun diculik dan dijebak juga dihinakan. Di sisi lain, Bayrona yang tidak kuasa untuk melihat hasil tes tersebut meminta ibunya untuk membukanya. Namun setelah dibuka, ternyata Bayrona tidak lulus, tapi dia menjadi cadangan pertama, yang sebenarnya masih ada harapan untuk masuk. Meski begitu, Bayrona merasa terpukul dan benar-benar putus asa setelah ia berjanji pada ibunya bahwa ia akan lulus bahkan menjadi peringkat pertama, dan episode 2 ini pun berakhir.